Di sekolah, Guru Ningsih merancang proyek profil bertopik Detektif Gurita. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan Belajar, berkarya, berkarakter, Pancasila. Dan berkarya, berkarakter, Pancasila. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, tadi teman-teman semua, itu adalah contoh yang ada dalam buku Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di video kali ini kita akan mengupas dari contoh yang ada dalam Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu kita kembangkan sehingga menjadi sebuah proyek yang detail. Contoh yang kita ambil itu ada pada buku panduan P5 ya teman-teman ya, ada di sini. Dan teman-teman ini biasanya udah banyak yang punya buku ini. Kemudian di sini contoh yang kita ambil, ini kan ada berbagai wajah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada contohnya, tapi di dalam buku kan hanya contoh aja. Ya, di dalam buku hanya sekedar contoh, ini ilustrasi lah ya. Ilustrasi, nah kita akan kembangkan. Ya, kita akan kembangkan ilustrasi ini seakan-akan ini adalah real fakta itu yang terjadi di desa Gurita. Nah, bagaimana cara mengembangkannya menjadi sebuah modul atau kegiatan. Jadi di sini kita hanya akan membahas kegiatannya saja, kira-kira seperti itu dan teman-teman nanti bisa mengembangkannya menjadi sebuah modul. Tetapi ini sekedar contoh yang ada di dalam buku. Artinya teman-teman akan mengembangkan sendiri contoh ini dalam kegiatan di sekolah teman-teman semua. Rencana P5 SMP Sumbawa Barat ya, ini berkisah tentang Ningsih ya yang dijadikan tokohnya itu. Ini sekedar ilustrasi aja. Detektif Gurita. Ningsih peserta didik Sumbawa Barat. Ningsih seorang siswa SMP. Ningsih tinggal di desa nelayan Gurita. Di sekolah, Guru Ningsih merancang proyek profil bertopik Detektif Gurita. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-teman baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut. Dengan bimbingan guru, Ningsih dan teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Ningsih sangat senang karena ia dan teman-teman berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong melalui proyek profil. Itu adalah masalahnya, ilustrasinya akan kita kembangkan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator. Nah, ini silahkan dibentuk. Di sini tidak akan membahas untuk pembentukannya ya. Baik dari penanggung jawab, kemudian koordinator, fasilitator, siapa yang aktif di dalamnya, silahkan teman-teman bikin konsep sendiri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ya, silahkan. Ini juga disiapkan. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk dimensinya silahkan dari tim yang sudah terbentuk, ya, dari tim yang sudah terbentuk itu menentukan dimensi apa yang diambil. Tadi sekilas sudah kita lihat ada dimensi kreatif dan ada dimensi gotong royong ya. Kemudian temanya apa ini? Kalau melihat
ilustrasi tadi temanya ini kita ambil kewirausahaan dan alokasi waktunya ini terserah teman-teman mau dibikin berapa. Ya, ini saya hanya memberikan sampel di sini kira-kira 15 kegiatan. Misalnya kita mau mengambil 4 bulan, ya kira-kira 12 sampai 15 kali kegiatan. Ya. Kemudian di sini adalah penyusunan modul. Kemudian yang kelima, merancang strategi pelaporan. Nah, kita fokus di penyusunan modul, tetapi kita tidak akan membuat modulnya, hanya merancang kegiatannya saja. Ya, nanti dari kegiatan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah modul tentunya dengan melengkapi materinya. Berikutnya, tema, nah ini sudah kita tentukan ya, tema kewirausahaan, topiknya detektif gurita. Materinya kira-kira 15 sampai 20 kegiatan. Yang A ini tentang pengenalan gurita, ya, pengenalan tentang gurita. Kegiatan 1 cara hidup gurita, habitat gurita, kemudian macam-macam jenis gurita. Yang ketiga, cara berkembang biak gurita. Yang keempat, ketersediaan gurita di laut. Maaf ya, nomor 4 ini ketersediaan gurita di laut. Dan yang kelima, gurita sebagai sebuah komoditas. Nah, dari kegiatan ini tinggal mengembangkan cara hidup gurita, habitat gurita. Ini adalah tantangan bagi guru, tantangan bagi kita semua untuk mencari materi. Dan perlu kita ketahui bahwa materi pada P5 ini kan materinya fleksibel ya. Bisa jadi kegiatannya sama, tapi materinya guru yang satu di sekolah, guru yang ada di satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa jadi berbeda. Ya, karena materinya memang fleksibel, jadi tidak harus sama. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B, ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan observasi desa gurita, yaitu letak geografis dan keadaan alam desa gurita. Kemudian yang ketujuh, mata pencarian atau kehidupan sehari-hari orang di desa gurita atau penduduk gurita. 8, perilaku penduduk gurita terhadap gurita yang tidak laku. Ya, karena pada ilustrasi kita, kegiatan kita, ini kaitannya dengan memanfaatkan gurita yang tidak laku terjual. Yang 9, menyadarkan penduduk untuk mengolah gurita yang tidak laku. Kemudian berikutnya C, pengembangan kuliner dari gurita yang tidak laku. 10, ya kegiatan ke-10, observasi manfaat gurita yang tidak laku dijual. Ya, ini diteliti juga ya. Kemudian 11, rencana kuliner dari gurita yang tidak laku dijual. 12, 13, 14 ini pembuatan kulinernya, termasuk di dalamnya membahas juga tentang kandungan gizi yang ada pada kuliner yang berbahan dasar gurita itu. Ya, kemudian berikutnya ini untuk kegiatan-kegiatan akhir, kegiatan ke-15, berikutnya adalah untuk kegiatan-kegiatan akhir berupa pameran dan laporan. Ini ada market day kuliner gurita, kemudian laporan kegiatan dan dokumentasi serta asesmen. Nah, di sini ada beberapa contoh kuliner dari gurita ya. Ada gurita crispy, ada gurita pedas, gitu. Ada contohnya seperti ini. Dan untuk asesmen silahkan teman-teman juga karena dan sekali lagi untuk materi pada P5 itu materinya sangat fleksibel ya. Jadi guru-guru bisa merancang sendiri kegiatan apa, materi apa yang mau diterapkan di sekolahnya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung dengan kegiatan P5, bisa
menulis di kolom komentar video ini. Nanti kalau ada yang menulis di situ materi apa, tema apa, topik apa, silahkan ditulis. Nah, kemudian akan kita bahas sama-sama dengan merancang kegiatannya seperti apa, sehingga dengan kegiatan itu kita sudah bisa menentukan jadwalnya, alokasi waktunya, kemudian sampai pembuatan kegiatan dan modulnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.